Hai, selamat datang di channel aku. Nama aku Girly dan di YouTube channel aku ini aku bikin konten tentang motherhood dan juga beauty content. Jadi kalau kalian tertarik dengan beauty review seputar kecantikan untuk kulit berminyak, pori-pori besar dan juga kulitnya medium seperti kulitku, terus kalian juga tertarik dengan konten motherhood tentang DIY untuk edukasi anak dan lain-lain sebagainya, kalian bisa subscribe channel aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang channel YouTube. Rekomendasi channel YouTube untuk anak usia 2 tahun ke bawah. Channel YouTube yang akan aku rekomendasikan kali ini bukan channel YouTube yang isinya nyanyian atau isinya yang semacam kartun atau konten yang ada banyak dialog konversasinya. Tapi aku sudah pernah berkonsultasi dengan dokter spesialis anakku yang spesialisasinya di tumbuh kembang. Jadi kebetulan waktu itu aku konsul dan beliau menyarankan kalau untuk anak 2 tahun ke bawah itu tontonannya itu jangan yang banyak dialognya. Kalau tidak salah nih ya, kalau aku masih inget nih, jelas alasannya adalah karena otak anak usia 2 tahun ke bawah itu memprosesnya itu satu persatu, jadi emang mereka mungkin menyerap banyak sekali ya, tapi yang diproses, yang diolah itu kata-katanya satu persatu gitu loh. Jadi disarankan memang yang enggak banyak dialognya. Contohnya yang banyak dialog itu misalnya Upin Ipin, show seperti itu, atau acara kartun yang lain yang mirip dengan Upin Ipin yang banyak dialognya itu kurang dianjurkan. Maka dari itu anjuran dari dokter spesialis anak yang waktu itu aku konsul adalah video atau show yang dialognya tidak banyak gitu. Dan tentu saja waktu konsul itu aku sempat tanya, emang akibatnya apa sih kalau terlalu sering nonton kartun atau acara yang banyak sekali dialognya? Jawaban beliau adalah memang tidak ada concern atau tidak ada akibat yang benar-benar dampaknya itu sangat berbahaya gitu. Cuman ada kalanya saran itu kan diikuti gitu loh. Kebetulan saran itu tuh diberikan oleh dokter spesialis anak tumbuh kembang. Dan beliau juga pastinya sudah mengamati banyak sekali anak-anak, banyak sekolahnya juga lama dan lebih profesional kan. Maka dari itu mending diikutin aja sarannya. Memang tidak ada akibat yang dampaknya itu sangat berbahaya gitu. Cuman ada baiknya pilih konten, pilih video yang dialognya itu sedikit gitu, agar mereka memprosesnya itu bisa lebih gampang, nggak langsung yang terlalu banyak kalimat, terlalu banyak dialog sehingga mereka merasa overwhelmed atau merasa kelebihan muatan mungkin ya bahasanya, sehingga mereka jadi bingung gitu. Oke, sebelum aku mulai listnya, kalian sebagai orang tua yang nonton ini, aku harap kalian paham bahwa channel-channel YouTube ini meskipun sudah sesuai rekomendasi dan dialognya sedikit, ini adalah jenis channel YouTube yang kalau nonton harus didampingi sama orang tua. Pastinya setiap anak itu kalau bisa kalau nonton YouTube ya, apalagi di usia 2 tahun ke bawah ya, tolonglah didampingi gitu loh. Paling nggak ada interaksi dengan yang mendampingi gitu loh, karena penting sekali ya, daripada anak itu nonton terus ke screen tanpa ada interaksi sama sekali, itu kan malah bahaya ya. Jadi mending kita sebagai orang tua atau walinya yang mendampingi mereka gitu loh, yang menceritakan apa yang terjadi di layar itu. Jadi ada komunikasi juga gitu loh. Oke, rekomendasi pertama adalah Baby First. Ini kalau kalian langganan IndiHome, ada channel Baby First ini yang kebetulan kontennya memang dikhususkan untuk bayi. Konten-konten yang ada di Baby First ini, video-video di channel YouTube Baby First ini, hampir semuanya minim dialog. Bahkan nyaris tidak ada, isinya tuh kayak tidak ada dialog, cuman efek suara aja. Isinya bayi lagi gambar, isinya pembelajaran warna, kemudian angka dan shapes dan seterusnya. Pokoknya acaranya ini memang sudah dikurasi khusus untuk show baby, show untuk bayi usia 2 tahun ke bawah lah. Nah, serunya adalah ketika kita nonton, selain kita bisa mendampingi, kita tuh bisa paham gitu, ini jalan ceritanya gimana. Misalnya ada krayon warna merah, dia gambar truk, kita bisa cerita, oh lihat itu gambar truk, truknya warna apa? Warna merah. Nah, kita yang membangun konversasi itu. Visualisasi videonya ini menurutku emang udah bagus ya, jadi anak tuh nontonnya nyaman. Beda sama kayak nonton yang visualisasinya mohon maaf kurang baik gitu kan,
nggak smooth gitu kan, kita kadang nontonnya nggak nyaman ya. Terus pastinya kalau gambarnya aneh, animasinya aneh gitu kan pasti sebel gitu loh. Itu kalau aku sih, aku jujur animasinya itu harus bagus kalau mau ditonton anak. Kalau enggak aku males banget gitulah pokoknya. Terus di Baby First ini juga ada nyanyi-nyanyinya, tapi dia jarang. Kayak dia setiap segmen itu hampir jarang sekali nyanyi. Sehari, setahu aku ya, cuman ada 3 atau 4 seksi untuk nyanyi bareng gitu. Itu pun lagunya ya lagu anak-anak yang gampang banget dicerna, nggak yang terlalu banyak flash atau ganti scene gitu. Jadi anak itu bisa nyaman nontonnya, apalagi untuk baby 2 tahun ke bawah itu. Selanjutnya ada channel YouTube dari Disney Pixar. Kalau kalian tahu, Disney Pixar ini adalah studio animasi yang memproduksi banyak sekali animasi keren. Contohnya kayak Toy Story, Inside Out, ada banyak sekali lah pokoknya. Aku nggak hafal. Nah, di Disney Pixar ini ada series yang judulnya Spark Short. Ini adalah sejenis film pendek animasi karya studio-studio kecil gitu, tapi di bawah naungan Disney. Dan tentu saja ceritanya ini benar-benar banyak lesson. Jadi kalau kalian nyari show YouTube yang gak banyak dialog, yang dialognya minim, gambarnya bagus, terus mengajarkan empati, saranku adalah di Disney Spark Shorts ini. Kalian bisa search di YouTube itu Spark Shorts gitu. Salah satu yang aku rekomendasikan adalah Kid Bull. Memang gak banyak videonya, cuman sedikit, tapi yang paling aku rekomendasikan adalah Kid Bull judulnya. Di sini adalah tentang persahabatan anjing dan kucing, yang mana di video ini mengajarkan empati, rasa empati di mana ketika anjingnya sedih, kucingnya marah, ketika mereka mulai berteman. Nah, ini Kid Bull ini videonya sama sekali tidak ada dialog. Jadi ketika nonton disarankan walinya atau yang mendampingi itu untuk mengajarkan, oh lihat itu anjingnya sedih, oh lihat kucingnya marah gitu. Aku rasa Kid Bull ini yang animasinya sangat jelas menggambarkan feeling. Jadi kalau anak kalian usia 2 tahun ke bawah mulai mempelajari feeling, kalian ingin mengenalkan feeling atau perasaan, show Disney Pixar Spark Short yang judulnya Kid Bull ini akan sangat bagus untuk pengenalan feeling. Yang ketiga ada yang judulnya Minuscule. Ini adalah channel YouTube dari Perancis yang video-videonya ini sangat unik. Jadi Minuscule itu adalah bahasa Perancis, artinya tiny atau kecil, dan ceritanya ini memang seputar serangga-serangga kecil dan aktivitasnya. Contohnya kayak ladybird, caterpillar, butterfly, itu semuanya ada kisahnya masing-masing, kehidupannya masing-masing. Yang paling seru dari video-video Minuscule ini adalah animasinya yang hampir mirip real gitu loh, hampir kelihatan seperti serangga beneran gitu loh. Selain itu jalan ceritanya itu juga lucu gitu, unik. Meskipun tidak ada dialog, yang nonton itu paham, oh ini ladybirdnya lagi nyari makan, oh ini caterpillarnya lagi nyari tempat tidur, dan sebagainya dan seterusnya. Selain itu ada juga video-video Minuscule ini yang pesan moralnya tinggi banget, tentang pertemanan, tentang menerima perbedaan, yang merupakan poin-poin yang harus ditanamkan sejak dini ya untuk anak-anak kalau menurutku. Dan karena tidak ada dialog dan suara-suara yang berisik tadi, enaknya adalah bisa nonton sama anak tuh sambil cerita juga. Oh, lihat itu ladybird, ada semut, ada kupu-kupu dan sebagainya dan seterusnya, sehingga interaksi antara wali, orang tua dan juga anak itu terbangun saat menonton. Jadi nonton YouTube itu buat anak bukan hanya sekedar nonton YouTube untuk menenangkan mereka, tapi juga sebagai aktivitas bonding dengan orang tua sambil cerita-cerita. Nonton video yang pas dan juga yang enak dilihat sambil ngobrol, itu pasti akan jadi aktivitas bonding yang paling menyenangkan gitu. Nah yang terakhir, ini yang keempat, ada channel namanya Hey Dagi. Kalau kalian punya Netflix, langganan Netflix, Hey Dagi ini juga adalah series di Netflix, tapi kebetulan mereka juga ada di
YouTube officialnya. Dan video-video Hey Dagi ini unik gitu loh. Saranku, Hey Dagi ini bisa ditonton untuk anak yang 2 tahun lah, 2 tahun pas atau 2 tahun ke atas. Karena memang videonya penuh warna. Videonya memang minim dialog. Dialognya sangat mudah dicerna. Kebetulan Hey Dagi ini pakai bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya ini bahasa Inggris yang mudah sekali dipahami oleh anak-anak. Jadi mungkin kalau kalian ingin mengajarkan anak kalian bahasa Inggris sejak dini, Hey Dagi bisa menjadi salah satu alternatif. Selain video yang penuh warna, ceritanya ini juga seru. Karena cerita dari Hey Dagi ini adalah, Dagi ini adalah seorang kayak pembina pramuka gitulah ibaratnya, scout boy gitu. Dan dia membimbing para squirrels gitu, anak-anak kecil ini sebutannya squirrels, untuk mempelajari hal-hal baru, misalnya cara membuat pie, cara mencari harta karun, cara bermain, cara belajar shapes. Jadi ada banyak sekali yang diajarkan di situ. Dan yang paling aku suka dari Hey Dagi ini adalah bahasa Inggrisnya yang mudah dicerna. Selain itu bahasanya itu jenis bahasa Inggris yang sopan gitu loh. Kalau untuk animasi tidak diragukan lagi, memang animasinya Hey Dagi ini sangat bagus karena ya dia dari studio BBC ya, dari Inggris. Dan bahasa Inggrisnya itu juga sangat sopan kalau kataku. Jenis bahasa Inggris yang selalu rutin mengatakan please, thank you, dan sebagainya dan seterusnya. Pokoknya kalau bahasa Inggris adalah concern kalian untuk diajarkan kepada anak saat ini, aku sarankan Hey Dagi Official. Nah, itu tadi 4 channel rekomendasi dariku. Jangan lupa kalau kalian mengajak anak kalian nonton channel-channel yang aku rekomendasikan, kalian juga perlu mendampingi, jadi menemani. Jadikanlah nonton YouTube itu aktivitas bonding, bukan sekedar aktivitas yang kalian kasih YouTube terus udah kalian tinggal gitu ya. Bukan menjadikan YouTube itu sebagai aktivitas pengalihan gitu biar mereka diem, enggak. Akan lebih seru kalau aktivitas nonton YouTube itu dilakukan bersama gitu loh. Apalagi kalau kita bisa membimbing dan mengkurasi jenis-jenis video yang akan kita pertontonkan kepada anak. Tentunya jadi lebih tenang gitu sebagai orang tua, nggak perlu khawatir akan ada konten-konten yang aneh gitu yang masuk ke YouTube anak kita. Kalau kalian ada rekomendasi juga untuk anak usia 2 tahun ke bawah yang videonya itu minim dialog, bisa kalian tulis di komen apa saja yang menarik gitu loh, biar banyak viewer lain yang terbantu juga gitu. Terima kasih sudah menonton. I will see you guys on my next one. Bye.